Zubair anak Al-Awam. Zubair adalah putra dari Al-Awam dan Safiyah binti Abdul Muthalib. Ayah Zubair wafat saat dia masih kecil. Ibunda Zubair adalah bibi Rasulullah SAW. Zubair berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, yaitu kalangan Bani Abdi Manaf. Dia mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Zubair berbadan tegap dan tinggi serta berkulit coklat. Saat menunggang kuda, Zubair terlihat sangat gagah. Jika dia berjalan, langkahnya cepat dan penuh percaya diri. Sosoknya berwibawa. Zubair juga kuat. Saat remaja, dia pernah berkelahi dan bisa mengalahkan orang dewasa. Namun hal itu terjadi karena bukan kesalahannya. Zubair tumbuh dalam keluarga yang terkenal dengan kemuliaan dan keberanian. Kakek Zubair wafat pada masa jahiliyah, sedangkan ayahnya wafat pada perang Fijar. Zubair dibesarkan oleh ibunda Safiyah dan pamannya Naufal bin Khuwailid. Dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga pemberani. Ibunda Zubair, Safiyah, adalah wanita mulia dari suku Quraisy. Safiyah adalah putri dari tokoh terpandang di Mekah, Abdul Muthalib. Safiyah adalah saudara kandung dari Abu Thalib, Hamzah, serta Abbas. Safiyah wanita yang cerdas, terhormat, mulia, pemberani, dan teguh pendirian. Watak yang keras membuat dia membesarkan Zubair menjadi seorang yang gagah, menjadi seorang yang tangguh, kuat, dan pemberani. Safiyah mendidik Zubair untuk selalu berani memegang teguh keberanian, bertanggung jawab, dan berakhlak baik. Tidak hanya itu, Zubair juga tumbuh menjadi pemuda cerdas, suka menolong dan selalu membela keluarganya. Peran Safiyah sangat besar dalam mendidik dan membesarkan Zubair, meskipun sering terlihat keras. Suatu saat, Safiyah pernah memukul Zubair. Naufal, paman Zubair, tidak tega melihatnya. Akhirnya paman Zubair melaporkan tindakan Safiyah ke Bani Hashim, suku yang melindungi Safiyah. Ibu Zubair pun menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya bukan karena benci, melainkan untuk mendidik Zubair supaya tahan terhadap cobaan dan ujian yang akan dihadapi. Pada masanya nanti, saat Zubair tumbuh remaja, dia akan bertemu dengan sahabat setia. Saat itulah dia dipertemukan dengan Rasulullah SAW hingga dia memeluk agama Islam, mengikuti jejak sahabatnya yang termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Kelak saat dewasa, Zubair akan tumbuh menjadi pembela Rasulullah SAW. Dia juga mendapat julukan dan kemuliaan. Bahkan Zubair menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bersama dakwah, Zubair bin Awam memeluk agama Islam ketika dia masih berusia 16 tahun. Dia termasuk salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama memeluk Islam. Saat itu, Zubair mengenal Islam melalui Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali masuk Islam. Zubair tidak sendiri, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka semua diajak Abu Bakar untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam dan melakukan sholat. Kabar Zubair yang telah masuk Islam sampai kepada pamannya, Naufal bin Khuwailid. Sang paman sangat marah dan berusaha menyiksa Zubair. Suatu ketika pamannya memaksanya untuk duduk di atas sebuah tikar, lalu dia membakar tikar tersebut dan berkata, "Kembalilah kepada agama nenek moyangmu." "Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya," jawab Zubair. Pendirian Zubair teguh tidak mau kembali kepada agama nenek moyang sebagai penyembah berhala. Walau dirinya disiksa, tetap saja dia tidak merasa takut. Hal itu karena Zubair sangat yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, sedangkan kepercayaan nenek moyang yang dianut oleh keluarganya itu salah. Tidak lama setelah Zubair masuk Islam, Safiyah mengikuti jejak anaknya. Safiyah tidak pernah melarang Zubair untuk beragama Islam dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Safiyah percaya dan yakin Zubair bisa memilih pegangan hidup selama itu berada di jalan kebenaran. Safiyah juga sering memperhatikan perilaku Zubair dan para sahabatnya, termasuk saat Zubair, Sa'ad,
Tolhah dan Ibnu Auf mendatangi majelis pemuka Quraisy, yaitu Abu Bakar. Sofiyah merasa tenang melihat lingkungan tempat Zubair berkumpul. Dia percaya bahwa majelis itu akan membawa kebaikan bagi Zubair. Sofiyah juga mengenal baik keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Sofiyah merestui langkah yang diambil oleh Zubair untuk memeluk Islam, beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Zubair dan para sahabat lainnya membentuk kelompok muslim di Mekah. Mereka berkumpul untuk saling membantu satu sama lain. Saat itu, menjadi seorang muslim di Mekah begitu sulit. Mereka harus menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tidak segan-segan menganiaya seorang muslim, terutama dari kalangan fakir miskin yang lemah. Saat perintah berdakwah secara terbuka diturunkan, beberapa orang Quraisy menyambut dan menerima dakwah Rasulullah SAW. Mereka berasal dari golongan fakir miskin, orang-orang yang lemah, dan sebagian dari kabilah lainnya. Di antaranya terdapat pula kelompok pemuda, Zubair salah satunya. Bergabungnya para pemuda dari suku Quraisy memperkuat gerakan dakwah Rasulullah SAW. Jumlah orang yang masuk Islam pun semakin bertambah. Para pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, budak yang merdeka, semua merasa terpanggil oleh Islam. Hal inilah yang menimbulkan kebencian pemuka Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Mereka menganggap Rasulullah SAW sebagai penyebab berpalingnya kaum Quraisy dari ajaran nenek moyang. Sejak memeluk Islam, Zubair tidak pernah jauh dari Rasulullah SAW. Zubair tidak rela jika ada orang yang menyakiti Rasulullah SAW, sehingga dia dijuluki sebagai pembela Nabi.